Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rizky Ritonga dengan NIM 2023210169. Nah, saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, tepatnya semester 5, unit 3. Nah, jadi tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas final mata kuliah Metopen Kuantitatif, di mana kami disuruh mempresentasikan hasil proposal kami yang belum seutuhnya jadi, terus untuk diupload ke YouTube. Nah, jadi langsung saja kita ke judul proposal saya. Nah, jadi judul proposal saya yaitu toleransi berbahasa mahasiswa UIN Sunnah ditinjau dari perspektif akhlak dalam pendidikan agama Islam. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa setiap yang namanya judul, mau itu judul buku, judul artikel, judul jurnal, setiap yang namanya judul itu pasti mempunyai asal mula masalah. Nah, jadi adanya masalah maka terciptalah judul seperti judul saya ini, karena asal mulanya ada masalah terciptalah judul saya ini gitu. Jadi dapat kita pahami kenapa saya memilih judul ini, karena contoh nyatanya itu saya memiliki contoh nyata. Nah, jadi tidak semua yang kuliah di UIN tersebut kan memiliki berasal dari daerah yang sama, pasti memiliki daerah yang berbeda-beda. Nah, jadi contoh nyatanya itu misalnya ada satu kelompok mahasiswa di UIN tersebut. Nah, misalnya dua orang orang Aceh, satu lagi misalnya orang Gayo. Nah, jadi misalnya orang ini asik bercakap atau berbincang-bincang, sedangkan tanpa menghargai si orang Gayo ini tadi. Si orang Gayo ini tadi sama sekali dia tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka bercakapkan. Nah, nanti itu orang Gayo pasti menimbulkan sikap, aku nggak dihargai ya di sini gitu, pasti kayak aku mereka menceritai aku gitu. Maka timbullah sikap kayak tidak menghargai, jadi timbullah nanti rasa sakit hati gitu. Ditinjau dari perspektif akhlak dalam pendidikan agama Islam. Nah, jadi banyak yang tidak tahu mungkin perspektif itu apa. Nah, jadi perspektif itu yaitu cara pandang atau sudut pandang. Nah, jadi ditinjau dari sudut pandang akhlak dalam pendidikan agama Islam. Contohnya ini seperti kalau manusia sudah memiliki toleransi, otomatis dia sudah memiliki akhlak tersebut. Tapi kalau dia memiliki akhlak, dia belum tentu memiliki sikap toleransi ini. Nah, jadi sikap toleransi ini dia menghargai seseorang. Nah, jadi misalnya dia akhlaknya baik, suka membantu, tapi belum tentu dia sudah memiliki sikap saling menghargai. Tapi kalau misalnya dia sudah memiliki toleransi, otomatis dia sudah memiliki akhlak yang baik. Nah, jadi langsung saja kita ke rumusan masalah. Bagaimana toleransi berbahasa UIN Sunnah ditinjau dari akhlak dalam pendidikan agama Islam. Yang kedua, ada faktor apa yang mempengaruhi toleransi berbahasa mahasiswa. Nah, jadi rumusan masalah ini saya memilih 2 poin saja. Nah, jadi alasan saya memilih rumusan masalah itu karena saya ingin melihat secara langsung, kan sudah saya lihat tadi. Nah, secara langsung, bagaimana sikap toleransi berbahasa mahasiswa di UIN itu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya jika dikaitkan dengan nilai-nilai akhlak dalam pendidikan agama Islam tadi, dengan akhlak menghargai gitu. Nah, jadi rumusan masalah yang pertama saya pilih tadi kan untuk bagaimana mengetahui bentuk toleransi berbahasa mahasiswa, karena menurut saya toleransi itu tidak hanya sebatas saling menghargai secara umum saja, tetapi juga terlihat dari cara seseorang berbicara dan menyampaikan pendapat kepada orang lain. Nah, sedangkan rumusan masalah yang kedua, saya pilih untuk mengetahui faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi toleransi berbahasa mahasiswa itu, karena kan
Sikap berbahasa mahasiswa itu tentu dipengaruhi oleh beberapa hal, beberapa faktor. Contohnya kayak tadi. Nah, contohnya ini tidak memiliki daerah yang sama, kan otomatis bahasanya berbeda seperti Gayo Aceh. Kan itu bahasanya beda, atau orang Medan. Nah, sama sekali tidak mengerti bahasa Aceh. Nah, mungkin juga dengan lingkungan pergaulan atau pemahaman agama juga bisa, atau kebiasaan komunikasi juga bisa. Misalnya dia tidak terbiasa untuk berbicara bahasa Indonesia, jadi dia belajarnya bahasa Aceh aja. Nah, itu bisa menjadi salah satu faktornya. Nah, jadi dengan adanya dua rumusan masalah tersebut ini, saya berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang toleransi berbahasa, baik dari segi praktiknya maupun faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat dikaitkan nanti dengan pembentukan akhlak dalam pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya metode penelitian. Jadi metode penelitian yang saya pakai untuk proposal saya selanjutnya nanti yaitu metode penelitian kualitatif. Nah, jadi pengumpulan datanya itu nanti saya dengan cara wawancara beberapa mahasiswa di UIN tersebut. Saya tanya mengapa, kok bisa, apa asal mulanya. Nah, itu saya wawancara pokoknya. Setelah itu ada nanti saya observasi langsung ke UIN itu. Nah, dan juga pengumpulan data terakhir yaitu dengan dokumentasi. Nah, jadi sekian dari hasil presentasi proposal saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.